Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, hidayah, sehingga bisa dipertemukan kembali dalam suasana yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah mendengarkan daripada nasihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sebaik-baiknya salat laki-laki adalah senantiasa mendapatkan keistimewaan adalah di shaf yang paling awal. Kemudian sebaik-baiknya shaf wanita adalah yang paling belakang, dan sejelek-jeleknya shaf wanita adalah yang paling di depan. Itulah hadis riwayat Muslim. Itulah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat kembali, siapa datang ke masjid menyengaja telat, maka solatnya tidak memperoleh rahmatnya Allah, solatnya tidak mendapat karunia dari Allah, solatnya tidak mendapat kedudukan yang mulia dan tinggi di sisi Allah. Itulah apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW. Marilah kita amalkan dan kita betul-betul laksanakan. Jangan hanya sekedar sholat, tapi bagaimana sholat kita ini dapat rahmat, dapat karunia Allah SWT, yaitu dengan senantiasa setiap mendengar suara adzan segera datang ke masjid. Jangan sampai sengaja telat. Jadi menyengaja telat itu sholatnya naik ke langit seperti gombalamo, diliputi dengan cahaya gelap, dan sholat itu dikembalikan kepada orang yang mengamalkan dan menjadi azab dan siksa kelak di hari kiamat. Itulah orang sholat saja mendapat azab dan siksa, bagaimana orang yang tidak sholat? Malah tambah parah keadaannya ketika menghadap Allah. Maka dengan penjelasan baginda Nabi Muhammad SAW ini, mari kita perbaiki niat kita seperti yang dikatakan, disampaikan oleh baginda Rasulullah. Darul mamari la darul maqari. Dunia ini lewat saja, bukan tempat kita, tapi tempat sesungguhnya adalah akhirat. Maka supaya akhirat kita nanti bahagia, Rasulullah SAW mengajarkan wajibnya meluruskan shaf sholat. Jadi supaya sholat kita ini ada pahalanya, ada rahmatnya, dapat kemuliaan, maka meluruskan shaf dan merapatkan barisan. Nah, ini yang sulit untuk dikerjakan karena tidak ada kepahaman. Maka supaya paham kita pelajari bersama. Pertama kali yang harus diperhatikan saat melaksanakan sholat, nah, Rasulullah SAW disuruh memperhatikan saat sholat. Jamaah adalah meluruskan dan merapatkan shaf sholat. Yang pertama kali diperhatikan, nah ini diulang-ulang, meluruskan dan merapatkan shaf sholat agar dapat pahala yang sempurna, dapat rahmatnya Allah, dapat karunia Allah, dapat ampunan Allah bila kita meluruskan dan merapatkan shaf sholat. Ada banyak hadis yang menjelaskan wajibnya meluruskan shaf, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Sumarah radhiyallahu an. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, mengapa kalian tidak berbaris seperti halnya para malaikat berbaris di sisi Rabbnya saat sholat? Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat itu berbaris di sisi Rabbnya? Beliau bersabda, mereka menyempurnakan barisan-barisan pertama dan saling merapat di dalam barisan. Hadis riwayat Muslim. Begitu jelas, malaikat itu kalau menghadap Allah rapat baris. Begitu juga dengan kita, menghadap Allah harus seperti malaikat
lurus baris dan rapat, sehingga mendapat kemuliaan sholat kita, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat sop yang masih longgar, segera diisi. Mengisi saja sudah dapat pahala. Jangan sampai suruh dorong-dorongan. Kamu yang di depan, langsung diisi. Inilah orang yang diberi kepahaman, hadirin. Kalau orang yang tidak diberi kepahaman, melihat sap kosong itu dibiarkan, melambat-lambatkan untuk merapat dan mengisinya. Tetapi kalau kita diberi kepahaman, merapatkan saja, dapat ridho dan karunia Allah. Maka hadirin, kita rubah cara beribadah kita seperti yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap pundak kami menjelang sholat seraya bersabda, luruskanlah. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat jamaahnya sebelum memimpin sholat, pundak-pundak mereka ditepuk, luruskan, rapatkan, agar kita dapat karunia Allah di dalam sholat. Dan janganlah kalian berselisih sehingga hati kalian akan berselisih. Kalau kita tidak lurus dan rapat, maka hati kita mudah berselisih, mudah untuk bercerai-berai. Itulah bujuk rayu setan. Maka setiap sholat luruskan dan rapatkan barisannya. Inilah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah yang berada tepat di belakangku, kata Nabi, yang berada di belakang imam barisan pertama. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nabi katakan orang yang dewasa. Jadi orang yang ada di belakang imam ini orang yang dewasa. Jangan anak kecil disuruh di saf pertama. Jadi saf pertama itu isinya orang dewasa dan memiliki kecerdasan. Kemudian orang yang sesudah mereka, setelah itu baru anak kecil boleh. Jadi saf pertama ini harus dewasa dan orang yang paham agama. Nah, ini ajaran baginda Nabi, sehingga sholat kita betul-betul merubah sifat kita, bahwa dunia ini hanya lewat, ini diulang-ulang supaya kita ini diberi kepahaman oleh Allah. Kalau kita tidak belajar, tidak akan diberi kepahaman. Dunia itu hanya menipu, kata Allah. Kemudian orang-orang yang sesudah mereka terus menyusun saf seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Anas radhiyallahu an juga meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu sufufakum fa idnas taswiyatan sofa min tamamis shalah." Yang artinya luruskan sop-sop. Nah, ini Nabi mengatakan, kalian karena meluruskan sop termasuk kesempurnaan daripada sholat kalian. Jadi kalau kita ini sholatnya biar sempurna, maka luruskan dan rapatkan barisannya. Hadis riwayat Bukhari. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa meluruskan sop-sop kami hingga seakan-akan beliau menyapakan sop-sop mereka laksana panah. Jadi lurus seperti busur panah. Sampai beliau melihat bahwa kami telah memahaminya, sholat pun dimulai. Jadi sebelum lurus dan rapat itu tidak akan dimulai. Itulah sholatnya bila Rasulullah jadi imam. Maka kita jadi imam harus melihat jamaah dulu, sudah rapat atau lurus. Jangan asal langsung mulai sholat sebelum sempurna daripada barisan sholat itu. Kemudian pada suatu hari beliau keluar, kalau berdiri untuk sholat hingga hampir bertakbir, lalu beliau melihat seorang laki-laki menonjolkan dadanya dari saf, maka beliau bersabda, wahai hamba-hamba Allah, sungguh kalian meluruskan saf kalian atau Allah akan menyelisihkan antara wajah kalian. Hadis riwayat Bukhari.
Hadis yang lain disebutkan dari Anas radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah sop-sop kalian karena aku dapat melihat kalian dari balik punggungku. Setiap orang dari kami pun merapatkan baunya dengan bau teman mereka dan kakinya dengan kaki temannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sop-sop itu harus diluruskan. Baginda Nabi Muhammad SAW walaupun menghadap ke barat, tapi di belakangnya itu bisa melihat. Itulah kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadis yang disampaikan ini, maka bisa kita ketahui bahwa meluruskan sop di dalam sholat merupakan perkara yang banyak diremehkan oleh manusia. Jadi meluruskan sep ini diremehkan karena apa? Enggak pahamnya bagaimana supaya dapat pahala yang sempurna. Yang dipahami hanya bagaimana mendapat dunia yang sempurna, tapi bagaimana akhiratnya sempurna itu jarang orang memikirkan itu. Maka perlunya kita untuk belajar agama ini. Meskipun Rasulullah SAW telah memberikan perhatiannya yang sangat besar kepadanya, dahulu Rasulullah SAW senantiasa mengusap dada dan pundak-pundak para sahabat sebagaimana upaya untuk meluruskan sop-sop solat. Sampai-sampai salah seorang jamaah solat mengatakan seakan-akan beliau menyamakan sop laksana panah, yakni panah bisa berdiri tegak karena saking lurusnya. Terakhir, kesimpulan intisari yang bisa kita ambil dari hadis Nabi ini, wajibnya meluruskan sop solat karena Rasulullah SAW telah memerintahkan hal itu, serta peringatan dari berselisih di dalam sop. Supaya hati kita ini tidak berselisih, maka setiap solat kita punya kewajiban untuk saling meluruskan dan merapatkan barisannya. Tidak meluruskan sop merupakan sebab berselisihnya hati orang-orang yang sedang mengerjakan sholat. Jadi kalau kita ingin rukun, guyub, maka ciri khasnya adalah dengan meluruskan dan merapatkan sop sholat, maka akan diberi hadiah oleh Allah. Kita bisa guyub rukun sehati untuk mengamalkan agama, tidak akan berselisih. Terakhir, meluruskan sop solat termasuk dari kesempurnaan solat. Begitu jelas Rasulullah SAW menyampaikan, mengajarkan bahwa solat itu bisa sempurna pahalanya bila rapat dan lurus sopnya. Demikian jamaah, mudah-mudahan kita diberi kepahaman. Setelah ini bisa menata hati, memperbaiki cara solat kita dengan mempedomani apa yang diajarkan Nabi ini. Kita sholat mendapatkan ridhonya Allah, sehingga kematian kita menjadi kematian seperti menemui hari raya yang selama-lamanya. Allahumma amin. Demikian jamaah, mudah-mudahan Allah berikan kepahaman dan rahmat kepada kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.